Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Dan untuk teman-teman yang saat ini sedang melakukan aktivitas, semoga kegiatan teman-teman semuanya diberikan kelancaran dan kemudahan, serta memperoleh keberhasilan. Serta saya tidak lupa untuk selalu memberikan semangat kepada teman-teman semuanya yang mungkin saat ini sedang menjalani proses ataupun sedang melalui ataupun sedang menjalani apa yang diinginkan, entah itu terkait cita-cita ataupun niatan yang mungkin kedepannya berguna untuk kemajuan diri kita. Semoga apapun yang diinginkan atau diniatkan oleh teman-teman semuanya segera terwujud serta memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar kita. Oke, dalam kesempatan kali ini saya ingin membicarakan atau membahas tentang hal-hal apa saja yang perlu kita tanamkan pada diri kita untuk meraih ataupun mencapai kesuksesan dalam berbagai hal ataupun hal-hal apa saja yang kita inginkan. Yang perlu kita tanamkan pada diri kita itu yang pertama kali yaitu sifat ulet. Di mana sifat ulet ini erat kaitannya dengan kata konsisten. Dan ini akan membuat kita akan selalu terus melangkah walaupun apapun yang terjadi atau kita menemui hambatan ataupun suatu permasalahan. Di sini kita akan selalu stabil untuk melangkah, tidak akan mengalami proses pasang surut ataupun naik turun. Jadi kita akan memiliki keteraturan untuk melakukan ataupun memperoleh apapun yang kita inginkan terkait kesuksesan yang ingin kita capai. Kemudian untuk sifat ulet ini juga erat kaitannya dengan kata disiplin. Jadi walaupun kita sudah memiliki beberapa hal atau berbagai hal, bila jiwa ataupun sikap disiplin ini tidak kita tanamkan pada diri kita, otomatis suatu saat pasti akan menjadi bumerang bagi diri kita karena kita akan bertindak ataupun melakukan sesuatu hal itu dengan seenaknya tanpa memiliki aturan yang jelas, sehingga kita akan terlalu santai untuk mengerjakan sesuatu hal dan akhirnya bila tidak kita paksakan akan membuat diri kita itu kesulitan di suatu saat ketika kita keluar dari zona nyaman kita. Kemudian untuk sifat ulet ini juga erat kaitannya dengan kata tangguh ataupun ketangguhan. Jadi sifat tangguh ini akan berhubungan dengan bagaimana mental kita bila menghadapi suatu permasalahan. Apakah kita akan ikut jatuh ataupun tidak bisa bangkit bila mental kita itu tidak tangguh atau tidak kuat. Jadi bila kita terjatuh ataupun terpuruk, pastinya akan segera bangkit untuk melangkah kembali menuju apa yang kita cita-citakan ataupun kita inginkan. Selanjutnya untuk yang kedua ataupun yang berikutnya, yang perlu kita tanamkan kepada diri kita itu kita harus selalu mampu untuk beradaptasi, baik itu terhadap lingkungan kita, keadaan di sekitar kita, ataupun perkembangan teknologi ataupun perkembangan zaman. Dan tidak bisa dipungkiri, untuk mendapatkan kesuksesan kita harus bisa memaksa diri kita untuk selalu terus beradaptasi ataupun menyesuaikan diri terhadap berbagai hal yang terjadi di luar kita. Dan sebagai contoh, di era sekarang ini
banyak anak-anak muda ataupun generasi muda yang sudah pandai ataupun mahir untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi. Dan bahkan kita sendiri pun yang dalam proses transisi atau peralihan zaman yang saya umpamakan dari zaman purba ke zaman modern akan sedikit kewalahan untuk mengikuti ritme dari perkembangan zaman ini. Jadi kalau tidak kita paksakan untuk beradaptasi, otomatis kita akan perlahan demi perlahan itu akan tersingkir dari peradaban ataupun keadaan yang saat ini kita alami. Jadi kita perlu menyesuaikan diri kita untuk selalu memperbarui keadaan kita atau menyesuaikan diri kita terhadap perkembangan sekitar. Dan kita bisa juga berkaca dari situasi pandemi COVID yang belakangan ini baru kita alami, yang secara perlahan itu memaksa sebuah peradaban ataupun era untuk berganti cara, baik itu dalam dunia pekerjaan, pendidikan, ataupun sistem jual beli dan sebagainya, itu berganti metode ataupun cara dari yang sebelumnya itu manual menjadi digital ataupun dari konvensional menjadi online. Jadi bila kita tidak bisa beradaptasi dalam berbagai hal, pastinya secara perlahan kita itu akan segera ditumbangkan oleh keadaan, walaupun itu perusahaan besar ataupun industri besar sekalipun. Jika tidak mampu beradaptasi, otomatis akan tergilas oleh perkembangan zaman. Seperti juga bisa kita lihat raja perusahaan ponsel zaman dahulu, dan tidak akan saya sebutkan apa itu merek mereka, itu kan bila tidak menyesuaikan dengan perkembangan era saat ini yang kita kenal sekarang itu sebagai Android, pastinya itu akan tergilas. Otomatis kebanyakan industri besar tersebut atau merek-merek besar tersebut itu akhirnya tumbang atau gulung tikar. Dan sekaligus kita bisa lihat dulu itu dunia elektronik yang berbentuk email, berbasis email itu dipimpin oleh atau dirajai oleh Yahoo dan Google. Tetapi di sini bisa kita lihat dari perjalanan ke belakang itu Yahoo itu semakin tertinggal oleh Google. Karena kenapa? Dia tidak berusaha untuk memperbarui sistem-sistem ataupun cara kerja mereka dengan situasi saat ini. Di mana kita lihat saat ini Google yang dulu juga sejenis dengan Yahoo itu akhirnya bisa menyesuaikan diri dengan keadaan dengan berbagai perkembangan fitur-fitur ataupun kecerdasan buatan yang dimiliki sekarang ini, yang tentunya itu bisa kita manfaatkan atau memberikan kemudahan kepada kita. Otomatis mereka yang tidak melakukan adaptasi atau penyesuaian itu pastinya akan tergilas oleh keadaan. Dan di sini kita harus selalu menanamkan jiwa untuk selalu beradaptasi atau menyesuaikan dengan lingkungan untuk memperoleh kesuksesan. Jangan sampai kita dipukul oleh keadaan. Dan untuk yang berikutnya yang perlu kita tanamkan kepada diri kita, yaitu rasa ataupun sikap untuk selalu ingin terus belajar dan belajar. Jadi jangan berpikiran bahwa kita selesai sekolah, selesai kuliah, ataupun selesai mendapat gelar-gelar tertentu, itu kita meninggalkan proses belajar ini. Dan jangan berpikiran bahwa belajar itu harus di lembaga-lembaga
tertentu. Kita bisa mempelajari suatu hal itu bisa melalui pengalaman ataupun kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita. Sehingga kita bisa mendapatkan pelajaran yang baru dari keadaan tersebut. Dan dalam poin terakhir ini, jangan sekali-kali sobat-sobat semua untuk menanamkan kata-kata, saya sudah selesai kuliah, sekolah, dan sebagainya. Buat apa pusing-pusing belajar? Dan cara berpikir ataupun konsep seperti ini, itu sangat salah dan fatal, karena ini akan memperburuk cara berpikir kita untuk mendapatkan suatu perkembangan dari keadaan yang terjadi. Dan untuk belajar ini tidak akan mengenal istilah batasan umur, baik itu yang muda ataupun yang tua, dan kita bisa belajar itu dari berbagai media ataupun keadaan. Serta dalam belajar tidak ada istilah dengan batasan gelar ataupun sudah mencapai strata ataupun tingkatan tertentu. Kemudian untuk status sosial itu juga tidak ada dalam kamus. Kita selalu terus belajar ini. Karena walaupun kita kaya ataupun memiliki segala hal, bila kita tidak memiliki pikiran ataupun ilmu yang jernih, otomatis apa yang kita lakukan itu pasti ngawur ataupun tidak terarah. Walaupun kita dalam keadaan pas-pasan, kalau kita sering belajar ataupun sering memperoleh ilmu baru, pastinya sesuatu hal ataupun tindakan yang kita lakukan itu pastinya akan memiliki manfaat dan tidak akan merugikan diri kita ataupun lingkungan sekitar. Jadi apapun yang kita lakukan itu tidak ngawur. Jadi untuk teman-teman semua, saya berpesan untuk selalu terus belajar dalam berbagai kondisi, karena ini akan mempengaruhi bagaimana cara berpikir kita untuk memperoleh kesuksesan tersebut. Tentunya bisa mempermudah langkah kita untuk mendapatkan sesuatu hal yang kita inginkan. Dan itulah sedikit saran yang bisa saya berikan kepada teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya utarakan ini bisa bermanfaat dan menjadi motivasi untuk kita semua dalam meraih apapun yang kita inginkan, baik itu niatan ataupun cita-cita yang selama ini kita dambakan. Ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.